Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh yang saya muliakan, takmir Masjid Al-Hanafi, Ustadz Imam, Ustadz Yai Mansur, dan juga seluruh sepuh bini sepuh yang hadir di Masjid Al-Hanafi, dan sedaya para jamaah, para bapak, para ibu, adik-adik sedaya. Adik-adik ini nanti tolong Mas Faiz di syuting ya, karena adik-adik di sini tertib-tertib semuanya. Ya, ada satu masjid itu yang ketika Jumatan itu ramainya luar biasa. Ternyata di sini anak-anak diem ketika sholat, ya. Alhamdulillah, ya. Untuk itu adik-adik semuanya yang di belakang, supaya tidak mengganggu bapak ibu ngajinya ini, ya. Tolong yang tertib. Dan kita bersyukur kepada Allah, disempatkan oleh Allah saged kepanggih dalam keadaan sehat wal afiat. Mugi-mugi rawuh panjenengan, ya termasuk para pemirsa yang mengikuti streaming kami di Facebook dan di YouTube kami, ya mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah, sehat walafiat sekeluarga, maslahah barokah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniha shalihah biridwaillah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat ma'assalam katur kunjuk datang dalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, karena nanti habis isya saya juga ada acara di Cengho. Jadi mungkin ini cekaos melanjutkan kajian pertemuan bulan lalu. Oke, di mana bulan lalu makalah yang ke-35, 36, maka sekarang kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wal maqalatus sabi'atu wassalasuna, makalah ingkang nomor 37. Nomor 37. Makalah yang ke-37 ini nggih menyampaikan an aliyin karramallahu wajhah. Dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Nah, punten, kenapa kalau Abu Bakar, Umar, Utsman itu radhiyallahu anhu, tapi khusus sahabat Ali kok karramallahu wajhah? Ibu ada yang tahu, Bu? Ibu kok bidek iki nglamun wajahku kok piye? Disawang-sawang kok kaya Roma Irama ngono ya. Kok bolongane sedotan. Dados sahabat Ali disebut julukan dengan karramallahu wajhah, karrama musmuliaken sapa Allahu Gusti Allah wajhahu ing wajahe sahabat Ali. Napa kok ngoten? Sebab sahabat Ali niku pertama dimuliakan Allah karena iman kepada Rasulullah sejak masih kecil. Ya, sejak masih kecil, anak-anak, remaja, dewasa sudah beriman. Satu-satunya sahabat yang masih kecil sudah beriman kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, sahabat Ali itu satu-satunya sahabat yang paling bisa menjaga dirinya, menjaga wajahnya, terutama penglihatannya dari hal-hal yang berbau maksiat. Segala sesuatu yang mengandung hal-hal yang akan merusak ghirah, merusak kedekatan hati datang Gusti Allah. Nah, punten. Nggih. Sahabat Ali itu satu-satunya yang tidak pernah melihat aja meneh kok barange wong liya. Barange dhewe niku mboten nate pirsa. Niki paham mboten nggih? Barange ngertos nggih? Nggih barange jenengan piyambak-piyambak. Jalan ngarep niku lho, Pak, nggih.
Lha niku sahabat Ali tidak pernah melihat. Waqila, kenapa tidak pernah melihat? Karena memang postur tubuhnya beliau itu tidak seberapa tinggi, tapi ngapunten agak lemu. Apa lemu bahasa Jawanya apa ya? Lemoh ya. Agak gemuk sehingga ngapunten perut beliau itu kayak anak saya Faiz ini, melekenut begitu ya. Sehingga tidak ketok, apa tidak ketok itu? Ya. Jadi memang tidak kelihatan. Ya. Itu satu. Yang kedua, terlepas dari terlihat atau tidak, beliau memang tidak pernah sempat untuk melihat itu. Benar-benar menjaga pandangan dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya barangnya dewe manapun mboten nate mirsani. Apa meneh barangnya liyan, ya. Apa meneh kok ndelok wajahe wanita lain. Atas panjenengan ini luar biasa ini. Ibu-ibu kayak ayat-ayat cinta ya kan, ditutup pakai masker. Itu sahabat Ali tidak pernah melihat. Ya. Jadi menundukkan pandangan mata beliau dari hal-hal yang mengandung kemaksiatan. Ya, arek saniki kan boten sing didelok Korea. Unesno titik India. Nggih. Ini yang merusak hati kula jenengan, ngotori hati kula jenengan. Sehingga ibadahnya ini kadang-kadang tidak mengarah kepada satu keyakinan. Betul. Nggih. Pun an Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an annahu qol, sesungguhnya beliau berfirman mengatakan, nek berfirman itu kan Allah, bersabda itu Rasulullah. Lah nek sahabat apa ya? Terus mengatakan lagi, annahu qol, saat temene Ali bin Abi Thalib ini menyampaikan salasun, ada 3 perkara yazidna yang bisa menambahkan fil khifdhi, ya, di dalam hafalan, fil dhihni di dalam hatinya. Ada 3 hal Bapak Ibu, yang mana kalau 3 hal ini kita lakukan, maka hafalan kula jenengan tansah terlalu lengket, ya, selalu melekat di dalam hati kula jenengan. Ya punten kadang-kadang kula jenengan nek lalian kan dihubungno kali masalah napa, Pak? Oh, kakean mangan brutu ngoten nggih. Iku mboten enten hubungane. Makanya sahabat Ali ini menyampaikan ada resep utama 3 hal. Kalau kula jenengan mengamalkan ini, terutama adik-adik remaja dan adik-adik sekolah, supaya nanti mudah menghafalkan, terutama panjenengan yang menghafalkan Al-Quran, 3 hal ini panjenengan laksanakan, insya Allah akan menambah kekuatan hafalan di dalam hati. Ingkang sepindah, Bapak Ibu, ini yang pertama menjaga hafalan, menambah hafalan. Yang kedua dapat wayudhibnal bulghama, dan bisa menghilangkan napa niku? Dahak. Jadi kula ngeten iki nggih, seandainya bisa mengamalkan ini istiqomah, itu insya Allah ya dapat tidak mudah untuk niki apa iku serak-serak. Nek kula niki serak-serak ini 2 kemungkinan. Nek gak ngamalno iki ya krana kakean tanggapan. Kakean tanggapan, salah minuman. Kula niku seneng kalih wedang jahe Bapak Ibu. Tapi nek kadung kena jahe sasetan, udah ya, celaka itu sudah. Nah, ketika disuguhi orang, masa mau tak tanyakan, iki jahe asli apa sasetan? Ini jenenge tamu melunak ini. Ya, seperti itu. Nggih. Baik. 3 hal itu yang pertama as-siwak. Napa, Pak? Siwak. Nggih. Siwak itu sing asli damel kayu arok. Niki jenenge kayu arok. Panjenengan nek tidak datang tanah suci, terutama hari Jumat, biasanya pun nonton pembagian ngeten iki. Terutama jenengan yang ada di depan, dekat pintu-pintu Ka'bah atau sekitarnya itu ya. Kalau di Masjid Nabawi itu dekat Raudhah atau dekat pengimaman, saya mesti dekat-dekat sana. Itu selalu ada pembagian ini. Dan biasanya malah masih asli, ada kayak daun-daunnya begitu. Yang sampai ke Indonesia, biasanya sudah dikemas sedemikian rupa, yang kedap dari udara, lalu ketika dibuka itu masih aslinya. Jadi aslinya kayu siwak niki ngeten niki. Nah, namun di Indonesia
As-siwak ini kemudian diidentikan dengan sikat gigi. Untuk masalah kebersihan, ngapunten, sikat gigi memang masuk dalam konteks membersihkan gigi. Tapi dalam konteks sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering dilakukan Rasulullah ini. Makanya saya teringat betul ketika saya mondok di Tahfidzul Quran Yambu'ul Ulum di Blitar, itu selalu dianjurkan sama kiai saya untuk kemana-mana bawa siwak. Ya, badhe sholat, badhe wudhu, ya. Bahkan bapak-bapak badhe ngonoan itu dianjurkan siwakan. Wis paham karepmu gak karepmu. Nggih, lho niki. Niki sunah Rasul niki. Nggih, ini siwak. Nah, sekarang ini sudah ada kemasan dalam bentuk pasta gigi yang di dalamnya mengandung unsur kayu arok ini. Kayu siwak ini. Biasanya di toko-toko herbal itu sudah ada. Kalau saya langganan itu karena punya member itu hanya sekitar 16 apa 18 ya, seperti itu. Itu cocok, Pak. Jadi menghilangkan apa itu ngilu ya, rasa ngilu di gigi itu ya. Itu luar biasa. Maka as-siwak ini. Yang kedua, jamaah sekalian, ingkang nomor kali inggih menika limang wasaum ya. Wasaum apa? Puasa. Nggih. Panjenengan kalau bisa minimal istiqomah Senin Kemis. Mau ada tamu, mau tidak ada tamu, ono kondangan maupun tidak ada kondangan, pokoknya Senin Kemis kudu poso. Panjenengan kok mertamu sedang poso Senin disuguh. Panjenengan ngendikan mawon, "Bule monggo didhahar ngapunten kula nyenen." Ngoten mawon pun paham. Nggih. Monggo didhahar ngapunten kula nyenen, soalnya poso Senin. Lah pas dina Kemis, Budhe monggo didhahar ngapunten kula nembe. Lah kok ngemis. Niku. Terus malih ada puasa sunnah namanya puasa hari putih. Ayyamul bid ya. Ustaz Imam insyaallah pirsa ini. Puasa hari putih setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Makanya jangan ingat-ingat 13, 14, 15 bulan Sya'ban. Barang siapa yang puasa hari putih 3 hari sama dengan kasaumid dahri kullihi, koyok diri poso setahun penuh. Ini fadilah. Maka dengan fadilah puasa-puasa inilah sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyampaikan bisa memperkuat hafalan kula jenengan. Wis. Sing nomor 3 wa qiraatul Quran. Napa Bapak Ibu? Maos Quran. Kalau mireng mriki wonten nggih Ustaz Imam nggih. Khataman ngoten nggih. Subhanallah. Jenengan derek Bapak Ibu. Kula niku sangat prihatin kalau ada khataman Quran sing melok mek siji loro. Sing siji maca nang jero, sing siji ning ngrokok nang jaba. Niku ngen kula mriko. Nek daerah Tenggilis jare ya meh padha. Kalau bisa panjenengan tadarus saling menyimak ngaji tilawah qiraah Al-Qur'an. Lah kok umpama mboten wonten ngenteni selapan pisan setiap Kemis Legi atau Jumat Legi, nggih panjenengan setiap hari maos Qur'an. Tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Syukur-syukur panjenengan kagungan kebiasaan tenggene kitab Mujarrabat Ad-Dairabi itu disebutkan Bapak Ibu dalam seminggu sekali khatam. Dimulai saking hari Jumat ya. Jumat itu surat Al-Fatihah ngantos surat An-Nisa. Mangke terus berturut-turut mangke sampai terakhir hari Kamis. Lah hari Kamisnya itu malamnya panjenengan sholat hajat, sholat tahajud, nggih, lajeng ndonga dengan doa Al-Qur'an itu. Itu kalau bisa. Lek mboten saged ya minimal one day one
juz. Nggih. Satu hari 1 juz. Sempat mboten Bapak Ibu kira-kira? Sempat nggih? 1 juz. Nggih. Malah winginane kula tanglet, Ibu, saniki pun angsal pinten juz? 3 Bu anu Pak. Napa? Juz jambu, juz apokat, juz. Lah nek iso wande wanjus. Nek ora iso ya wis anjene sibuk nggih pun sahalaman, 2 halaman, sing penting istiqomah. Nggih. Lho ngoten iki ya ana sing bantah kok, Pak. Asal mboten Ustaz, umpama sedina sak ayat. Asal mboten Bapak Ibu. Jane nggih angsal tapi ya keterlaluan rek. Mosok sedina sak ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Sesuk neh wal Qur'anul Hakim. Shadaqallahul adzim. Allah, naudzubillah min dzalik. Tapi itu pun tidak apa-apa Bapak Ibu. Sing penting anggene maos itu pelan-pelan sambil dihayati. Maca Quran angen-angen sak maknane. Niku sing menjadi tombo ati nguatne apalan teng ngene manah kula panjenengan. Nggih, seperti itu. Baik, hadirin rahimakumullah. Niki tasik saged nggih tambah 1 makalah malih nggih. Wal maqalah as-saminah was-salasun. Makalah yang ke-38. An Ka'bil Ahbar, saking sahabat bernama Ka'ab al-Ahbar. Ini ada yang mengatakan sahabat, ada yang mengatakan tabi'in. Kenapa? Karena beliau ini pada awalnya sebetulnya seorang tokoh Yahudi. Ya, jadi maljaul ulama minal Yahudi. Tokohnya ulamanya Yahudi. Cara tiyang panduk mriki nek ngarani kiyaine wong Yahudi. Lah, kiyaine wong Yahudi niki oleh pituduhe Gusti Allah dapat hidayah Allah aslama fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu beliau masuk Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga ada yang mengatakan termasuk sahabat karena hidup pada masa Rasulullah. Tapi ada yang mengatakan tabi'in karena masuk Islamnya mulai dari sahabat Umar bin Khattab. Nah, beliau ini termasuk orang yang cerdas. Beliau ini menyampaikan makalah begini Bapak Ibu. Al-husunu lil mu'minina minasyaitoni salasun. Allahumma shalli ala Muhammad. Buatan anu nggih. Adik-adik saya jawab, saya bilang halo. Kok lemes ngono? Halo. Apa banter kebanteran? Ya wis. Bisa tenang ya sayang ya. Oke, Allahumma shalli ala Muhammad. Al-husunu lil mu'minina minasyaitoni salasun. Ada benteng ya. Ada benteng dari setan berupa 3 hal. Nggih. Dados kula jenengan ini ibaratnya cara wong musuhan, musuhnya mboten kelihatan. Nah, karena tidak kelihatan inilah kata Ka'ab al-Ahbar ini beliau menyampaikan ada 3 hal yang bisa membentengi kula jenengan dari gangguan setan. Niki. Allati tamna'ul mu'minina wa tahfadhuhum minasyaiton. Yang bisa menghalangi, mencegah orang-orang beriman dari goda rintangannya setan. Yang pertama, al-masjidu khisnun. Ya. Ternyata masjid ini adalah benteng. Panjenengan kok sering teng Masjid Al-Hanafi, para pemirsa yang ada di media sosial kami, kok sering tidak datang masjid, datang musola, nggih? Itu berarti panjenengan berada di tengah-tengah benteng yang akan dijaga oleh Allah dari gangguan setan. Ibu-ibu istiqomah nggih Bu nggih. Walaupun di balik layar tidak apa-apa, kecantikan panjenengan tetap terurai sepanjang zaman. Jangan merasa aku kok ketutup, tidak masalah. Dibuka titik, malah api. Buka titik,
Kok jos toh Pak, buka titik tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Istiqomah di masjid. Kenapa? Li'annahu mahalludz dzakirina wal malaikah. Karena di masjid ini tempatnya orang-orang yang berzikir. Panjenengan begitu masuk sudah membaca doa. Adik-adik hafal nggak doanya masuk masjid? Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Departemen perbadokan. Apa? Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmat. Masuk saja sudah berdoa. Masuk saja sudah berzikir. Nanti ketika masuk pertama kali yang kalian jangan lakukan salat apa? Tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid sambil menunggu ada puji-pujian, menunggu iqamah salat berjamaah, panjenengan saged iktikaf. Nawaitul iktikafa sunatan lillahi ta'ala. Niku tempatnya orang berzikir. Dan ketika panjenengan diam di masjid, berzikir dalam hati di masjid, disertai para malaikat, karena malaikat ini sukanya bertempat di masjid. Makanya ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan, berbeda dengan panjenengan ketika masuk ke kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, tempatnya setan. Lah di masjid ini tempatnya malaikat. Jangan kok jenengan kersa sering rawuh datang Masjid Al-Hanafi, insyaallah panjenengan termasuk ada di benteng Allah, didoani para malaikat-malaikat Allah. Allahumma, maka insya Allah Bapak Ibu, masjid ini jauh dari virus. Tapi tetap jenengan berusaha maksimal. Ojo peh niki selamat dari virus, jenengan terus jar-jaran mboten. Tetap protokol kesehatan dipakai. Mboten nggih Bapak Ibu nggih? Subhanallah. Begitu hadirin rahimakumullah, tidak usah mempermasalahkan, ya. Maksudnya Pak Menteri Agama itu kenapa kok speaker itu diatur? Disesuaikan dengan situasi kondisi. Kalau di sekitar pondok ini harus pakai pengeras suara di luar, tidak masalah. Sing penting orang ganggu tonggo-tonggo ini kumawon. Gini apa betul? Ya, jangan ora usah aneh-aneh lah. Nggih. Nek misalnya saged di luar, nggih, masyarakat menikmati lantunan tilawah-tilawah Al-Qur'an itu lebih barokah. Tapi kok ketika dengan pengeras suara ini kampung panjenengan, ya, ada yang merasa terganggu, apalagi yang merasa sakit dan sebagainya. Nah, aturan Menteri Agama itu dipakai. Fleksibel aslinya. Cuma karena dihebohkan saja, jadi sepertinya heboh. Sebenarnya nggak ada masalah. Ya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Itu masalah masjid. Yang terpenting adalah substansinya. Panjenengan sering-sering rawuh tenggene masjid. Ya. Baik, hadirin ingkang nomor kalih, wa dzikrullahi hisnun. Zikir datang Gusti Allah itu yang menjadi benteng. Oke, panjenengan selalu membaca kalimah-kalimah thayyibah. La siyama la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niki. Fa inna syaitan yang qabidu ayyahtafi wa yata'akharu idza sami'a dzikrallah. Jadi setan itu merasa terbelenggu, merasa tertinggal, merasa tidak ketok kali panjenengan ketika panjenengan ahli zikir kepada Allah. Itu seperti itu. Terus setan itu mau menggoda kula jenengan ketika kula jenengan berzikir, setannya mental. Panjenengan badhe dahar kok membaca doa Allahumma barik lana, setan itu enggak ikut-ikutan. Makanya inilah yang menambah barokahnya di daharan kula jenengan. Termasuk kenapa kula jenengan ketika mau nggarap PR, mengancine arepe golek keturunan sing salih-salihah. Makanya ada doanya itu. Supaya apa? Setan tidak ikut campur. Ngoten. Itu yang menambah barokah. Termasuk panjenengan badhe ngaji, nggih, badhe kerja, badhe napa kemawon, minimal baca bismillahirrahmanirrahim. Ngoten. Ibu-ibu nggih ngoten, nggih. Ustaz, ada yang bertanya itu. Boleh enggak ketika mau gosip itu baca doa? Asal mboten, Bu. Ya boleh. Kalau perlu pas enten sing ngrumpi-ngrumpi ngoten nggih,
Jenengan langsung plek di tengah-tengah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Insyaallah biar ke situ. Nggih. Ada sekatan sering-sering baca kalimah-kalimah thayyibah, zikir datang Gusti Allah. Karena zikir datang Gusti Allah itu adalah bentengi Gusti Allah tinggi ngedang-dangi panjenengan dari musuhnya bernama syaitan. Yang terakhir ingkang nomor 3 wa qiraatul Quran hisnun. Nah, niki maca Quran itu menjadi benteng. Ya, sekali lagi tentang bacaan Al-Qur'an la siyama ayatul kursiyi kama huwa fi mujarrabat. Terutama baca ayat kursi. Nggih, nek saged teng dalem panjenengan dikasih kaligrafi ayat kursi, tapi ya diwaca aja dipasang tok. Nggih. Hafal nggih Bu ayat kursi nggih? Oh kayak gini, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Nggih. Mulane ngeten, banyak orang yang kepengin meraih kesuksesan dengan wiridan ayat kursi Bapak Ibu. Saya pernah ada resep dari kiai itu, nggih, kalau kepengin nyalon apa saja, perbanyak ayat kursi. Terutama mau jadi DPR, Ustadz Imam barangkali mau calon jadi kepala desa, lurah, ngoten nggih. Perbanyak ayat kursi. Tapi nggih ngoten kata-katae arepe nyalon maca ayat kursi, mbok wis dadi ayate lali. Mbok soleh kursi ayate lali, jangan. Ngoten nggih. Maca ayat kursi, terutama panjenengan nek badhe tindak sare, mau tidur ya, baca niki Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, terus ayat kursi, terus Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq An-Nas 1 kali. Baru membaca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nyuwun dateng Gusti Allah, bangun jam berapa? Insya Allah panjenengan bisa bangun jam berapa. Karena tidur panjenengan terlindungi dari godaan setan. Tapi nggih ngoten, engko nek wis bangun ya aja kok terus tidur lagi. Kaya Mbah Surip mengke. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur seterusnya. Jangan ya. Jadi kebiasaan kula jenengan supaya jauh dari godaan setan, begitu bangun langsung ke belakang. Ke kamar mandi. Lan apa, Bu? Loh kok pipis? Ya wis pipis gak apa-apa, tapi mari ngono wudu. Ambil air wudu bersuci, sholat. Oke, insya Allah dengan demikian panjenengan akan terlindungi dari godaan dan gangguan syaitan. Nggih, ngoten mawon jamaah sekalian rahimakumullah. Karena di makalah yang ke-39 ini sangat luas sekali ya. Ini al-maqalah atas awas salasun. Sudah mau isya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah ada Ustadz Imam. Imam yang asli adalah Ustadz Imam. Kalau saya menjadi imam di Al-Hanafi, ini imamnya imam KW. Imamnya imam palsu sebetulnya ya. Harusnya yang imam dari takmirnya. Insyaallah mangke saya nyuwun pamit ya. Jadi tidak bisa ikut jamaah isya datang panjenengan tanpa mengurangi rasa hormat saya datang panjenengan karena harus pindah di tempat lain supaya nanti waktunya nututi. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Mekaten lan semanten ingkang saged dalem aturaken wonten khilaf nyuwun pangapunten. Nah, sebelum saya tutup barangkali panjenengan badhe tanglet-tanglet napa monggo saya persilahkan karena katanya Yai Mansur monggo Yai kalau mau dibuka pertanyaan barangkali ada yang mau tanya-tanya. Saya sering ditanya-tanya oleh para jamaah masalah apa saja silahkan. Karena saya di Radio Suara Muslim itu di program Solusi Ustadz, tapi sejak pandemi ini di pending ya, hanya beberapa rekaman-rekaman saja yang kami suguhkan. Nanti tanggal 3 di El Victor, barangkali panjenengan mirsani kemarin di TV PWNO, AMTV, Aula Media TV, ya ini sudah tayang juga di YouTube saya lihat. Ya, nanti kapan-kapan juga di JTV, di TV 9, ya
Tapi karena saya ini pemain cadangan, jadi enggak mesti terjadwal. Cara wong sepak bola Persebaya karo Arema ngono, aku durung sampai tampil Persebaya sudah menang dari Arema. Nggih, alhamdulillah. Kok bisa jadi musuhan bebuyutan itu loh. Jadi jangan gitulah ya. Adik-adik kalau jadi supporter, jadilah supporter yang baik, ya. Enggak usah saling menjelekan. Kan ada yang sampai muni-muni wiritan itu ya, Pak ya. Apa jajan dipencuk itu? Naudzubillah min dzalik ya, semua saudara-saudara kita. Ya. Saya pernah mau tampil di Malang dibatalkan gara-gara di Malang itu sweeping kendaraan yang plat L. Allah ya. Yang plat W masih boleh masuk, plat L masuk dihancurkan atau keluar. Akhirnya demi keselamatan bersama ya, harus balik kanan gerak, enggak jadi tampil. Nggih, kados ngeten. Harusnya tidak boleh lah seperti itu ya. Semua saudara kita dibingkai dengan NKRI, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nggih, pangapunten ingkang kathah ini. Ini kitabnya sudah merateli lho, kok kapan-kapan beli nang ngampel. Karena ini sering ketoke cilik Bapak Ibu, tapi ini di kajian Arab Saudi Baipun itu setiap hari hari Ahad ya, Ahad malam itu. Ya streaming juga. Kalau Kamis malam Jumat tafsir bersama dengan WNI yang ada di Arab Saudi lewat telepon. Bapak Ibu nggih. Niki barokah panjenengan. Terus Al-Hanafi ini yang menginspirasi saya sehingga kajian-kajian ini mengingatkan saya ketika kita di pondok pesantren. Nggih. Kembalilah kepada kitab-kitab salafiyah ala ahlus sunnah wal jamaah. Ngaten nggih Pak nggih. Ngaten nggih mawon, kalau tidak ada yang tanya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, seluruh jamaah kami, terutama yang ada di Masjid Al-Hanafi. Ya Allah, jagalah seluruh jamaah di Al-Hanafi dan pemirsa dimanapun berada dari segala macam godaan syaitan, dari musibah bencana apapun di luar kemampuan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga besar Al-Hanafi keluarga yang bahagia, yang Kau cukupi dengan rezeki yang halal barokah, yang bisa kami gunakan untuk beribadah istiqomah, membina rumah tangga yang as-sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga bisa kami gunakan membimbing putra-putri kami dalam keadaan yang istiqomah, maslahah, rajin ibadah, berakhlakul karimah. Ya Allah, mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah. Suatu saat Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.